Amin. 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 Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau isi roh kita dengan firman Tuhan. Makan santapan rohani kita melalui firman Tuhan. Karena kita tahu Allah adalah roh. Oleh karena itu roh kita harus diisi dengan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita panjatkan pujian. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku. Ambil alih, kau ambil alih seluruh hidupku, di akanmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Hidup oleh anugerahmu. Ku hidup oleh anugerah yang menyertaimu, yang menyertaimu. Ku buka hati, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih. Hati itu jamahanmu. Buka hati itu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan di altar Tuhan kita menyembahmu. Kami datang kepadamu ya Tuhan dalam doa. Kami datang dalam ibadah. Kami datang dalam persekutuan kasih karuniamu. Dan kami datang menyembahmu.
Terima kasih buat kasih karunia Allah yang sangat limpah. Hari ini kami ada semata-mata karena kemurahan Tuhan. Terus menerus Tuhan Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Saat Tuhan kami rindu haus akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan suara kebenaran di tengah-tengah anak-anak-Mu yang membutuhkan Engkau dan kehadiran-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan kami siap untuk diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Terus kita setia, terus bangunkan komitmenmu semakin besar, semakin kuat. Saudara, kita harus berjuang. Kalau kita mau menang berhasil harus berjuang. Karena itu kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sebab kita menghadapi peperangan-peperangan rohani. Musuh kita jelas, ya, adalah kuasa-kuasa penghulu udara, yaitu setan dengan segala sekutunya. Dan kekuatan setan ini membabi buta, tidak pandang bulu. Kalau kita lengah, kita tidak akan menang dan kita menjadi makanan yang empuk. Oleh karena itu saudara, kita harus berjuang. Kita juga menghadapi bukan saja kekuatan setan, tapi kita juga menghadapi masalah keadaan yang sulit yang menantang kita. Kita seringkali membahasakan cobaan, tekanan, ya, situasi yang sulit. Tetapi sesungguhnya itu adalah tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Ya. Oleh karena itu kalau kita mau hidup harus menghadapi tantangan. Kalau kita mau menjadi pemenang juga harus menghadapi tantangan-tantangan. Apakah kita siap untuk menghadapi tantangan atau kita lari dari tantangan-tantangan itu? Apa kita ini mundur, putus asa, ya, lalu kita tidak berbuat apa-apa, atau kita menarik diri? Tetapi saya berharap mari kita tetap berdiri untuk berperang, untuk bergumul. Peperangan kita adalah peperangan rohani. Sehubungan dengan ini, hari ini kita akan berbagi kebenaran firman Tuhan tentang tantangan terbesar. Untuk itu mari kita akan sambut kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang tantangan yang terbesar. Tertulis dari 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 1-6. Kemudian kita lanjutkan ayat 12 dan terakhir ayat yang ke-22. Dari cerita ini kita akan mengetahui apa itu tantangan terbesar dan bagaimana kita bisa keluar sebagai pemenang di dalam menghadapi tantangan yang terbesar. Untuk jelasnya 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1-6, kemudian ayat 12 dan 22. Mari kita sambut dengan berdiri. Saudari tolong minta bantu Alkit. Ya, bukan. Ya. Terima kasih. Sudah siap kita untuk membaca? Sudah siap untuk kita dengar? Amin. Saya bacakan bagi kita sekalian. Inilah firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan Meuniim. Datanglah seorang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni Engedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di pelataran yang baru. Dan berkatalah, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa, keperkasaan ada di dalam tangan-Mu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Ayat 12, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka?
Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan nyanyian pujian, dibuatnya Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka dipukul kalah. Haleluya, silakan duduk saudara. Inilah yang dimaksud dengan tantangan yang besar. Betapa tidak? Dikeroyok 3 bangsa atau Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir atau orang Menim. Ya, mereka datang serentak bersama-sama menyusun kekuatan sehingga dikatakan mereka adalah laskar yang sangat besar, cukup besar. Tentu mereka sudah siap-siap untuk berperang. Sementara itu, berita yang disampaikan oleh seseorang kepada Yosafat, ya, dikatakan bahwa Tuhan, laskar yang sangat besar kami lihat dan ingin menyerang Tuhan. Apakah Yosafat sudah siap untuk perang? Rasanya tidak. Saudara, bagaimana kalau kita dikeroyok? Yang mengeroyok kita bukan orang kecil. Kita belum tahu apa-apa, kita belum siap. Apa respon saudara? Apa reaksi saudara? Takut? Kompromi? Menyerah kalah? Berdiri tidak berdaya, lalu kita bertekuk lutut dan kita menangis sejadi-jadinya. Saudara, luar biasa. Ya, menghadapi tantangan yang sangat besar. Ya, apa yang dilakukan Yosafat? Yosafat mencari Tuhan. Dia perlu Tuhan. Apakah dia juga perlu Tuhan? Jangan nakal, jangan mempermainkan Tuhan. Mau pertolongannya, mau diselamatkan, mau dilepaskan dari kesengsaraan. Sebenarnya kita ini hancur loh, hancur. Nggak ada orang yang dapat tolong kita. Tapi seringkali kita tidak kurang tanggung jawab, tidak setia kepada Tuhan. Mari, kalau kita suka Tuhan, perlu Tuhan, mari kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Hari ini kita perlu Tuhan, bahkan sepanjang hidup kita perlu Tuhan. Seberapa banyak yang membutuhkan Tuhan? Kalau Tuhan membutuhkan, kita butuhkan, pasti Tuhan akan tolong di dalam sepanjang hidup kita. Hari-hari ini kita menghadapi kesusahan, saudara. Siapa yang dapat menolong saya? Siapa yang bisa menyembuhkan saudara? Siapa yang memelihara sudah sampai hari ini? Itu adalah pertolongan Tuhan. Untuk itu kita datang kepada Tuhan, untuk itu kita berdoa, untuk itu kita disiplin mendengarkan, membaca Alkitab. Untuk itu kita bersyukur ada satu kelonggaran sehingga kita boleh datang di dalam ibadah. Kita perlu Tuhan dan pasti saudara, kita akan kuat menghadapi setiap tantangan. Kita akan menang, bahkan mengatasi tantangan seperti Yosua. Kekuatan besar tidak menjadi masalah. Musuh boleh datang, sementara anak-anak Tuhan belum siap, tidak punya perlengkapan. Tetapi ternyata saudara, Tuhan memberikan jalan keluar dan kemenangan. Yosafat menang. Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan mendatangkan kemenangan. Tidak ada cerita kemenangan tanpa Tuhan. Saudara, dari firman Tuhan ini kita mau belajar. Setiap tantangan harus kita hadapi. Jangan lari dari tantangan, apalagi lari dari tanggung jawab, apalagi lari dari hadirat Allah. Dan pasti kita akan celaka. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah apa? Saudara, kalau kita membaca seluruh pasal ini, bagaimana Yosua menjadi pemenang, bagaimana 3 sekutu yang sangat kuat dapat dengan mudah dikalahkan. Jawabannya adalah langkah-langkah yang telah dibuat oleh Yosafat. Ini bukan peperangan main-main. Sampai-sampai Yosafat ketika dia berdiri tidak berdaya, menyadari dirinya tidak kuat, menyadari bangsanya belum siap. Sehingga dia berkata, aku tidak tahu Tuhan.
Ya, dengan datangnya kekuatan laskar yang besar, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Namanya apa? Bisa frustrasi? Bisa frustrasi? Bisa takut? Bisa bimbang? Bisa lari? Bisa menyerah? Itulah fakta. Ketika kekuatan besar dan apalagi kekuatan setan membuat kita mempunyai kualitas sikap-sikap yang seringkali rapuh. Tapi saya berharap, mari tetap berdiri. Ya, kita bersama-sama dengan Tuhan lakukan perkara-perkara besar. Jangan sampai kita menyerah. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita undur diri. Tapi mari kita berperang. Mari kita jawab. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita menang dalam menghadapi tantangan terbesar. Langkah pertama adalah kalahkan ketakutan. Lawan ketakutan. Kita harus melawan ketakutan. Apa sih yang berbuat dengan ketakutan? Takut susah, takut miskin, takut sakit, takut dihindari, takut. Respon pertama yang dihadapi oleh Yosafat ketika mendengar, belum berhadapan, tapi itu fakta. Tuhan, sangat besar laskar itu. Koalisi yang sangat dahsyat. Bangsa Amon, bangsa Moab, orang-orang Syair atau Menim. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi takut. Ini adalah reaksi normal. Tapi puji Tuhan, ketakutan tidak boleh dibiarkan. Ketakutan tidak boleh melumpuhkan. Berapa banyak gereja saat ini menghadapi ketakutan, akhirnya lumpuh dalam ibadah, lumpuh dalam melayani, lumpuh dalam doa, lumpuh dalam membangun kerajaan Allah yang harus kita lakukan. Lumpuh. Saya tidak mau lumpuh. Kita harus melawan ketakutan. Lawan. Bukankah iblis lawan kita? Lawan iblis dengan imanmu. Kalau tidak dilawan, makanan empuk. Belum berperang, sudah kalah. Siapa yang mau melawan angkat tangan? Tidak ada. Atau baik-baikan. Tuhan setan, ampuni saya. No. Lawan. Bagaimana Yosua melawan? Dia melawan saudara dengan reaksi sementara dia takut, tapi dia tidak tenggelam dalam ketakutan. Tidak tenggelam dalam ketakutan, tidak tenggelam dalam ketakutan, dia lawan dan akhirnya memberi kemenangan. Bagaimana kalau dia tetap terikat di mana kuasa roh ketakutan itu merayap dalam pikiran dan jiwanya, dia tidak akan melihat kebenaran kuasa Allah. Saudara, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Sehingga kita mempunyai keberanian. Setiap anak-anak Tuhan akan menghadapi roh ketakutan saat ini. Dan ternyata saudara, orang mati bukan karena COVID. Tapi orang mati karena dosa. Tapi orang mati kan itu panggilan Allah. Karena orang mati itu saatnya mati. Tapi saat ini kita dihantui, Tapi sementara orang saudara hilang kesadarannya. Ke gereja tidak berani, ke pasar gembrong bebas berani. Apakah itu adil? Kita sedang dilanda oleh ketakutan. Saudara, luar biasa, Yosafat percaya kepada Tuhan. Ketika saudara dia mendengar kabar itu, dia membuat sebuah keputusan untuk mencari Tuhan. Keputusan untuk datang kepada Tuhan. Keputusan untuk menyerahkan persoalan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Coba bayangkan kalau dia tetap hidup dalam ketakutan. Masih ingat saya katakan, takut mati Pak Ardiles, enggak takut mati, pilih mana? Takut mati, enggak takut mati, pilih mana? Ayo, pilih mana? Kebanyakan pilih yang takut mati. Labeli hidupmu, aku tidak takut mati, setia sampai mati. Haleluya. Setia kepada Tuhan.
Apa daya ketika ketakutan? Apa kata Salomo? Mari kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat 10. Demikian firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati artinya lemah. Tawar hati artinya redup. Tawar hati menyebabkan tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya keberanian. Ya. Sehingga seringkali tawar hati membuat orang berjalan di tempat. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, enggak beribadah. Gombal tuh. Halo? Halo Pak Bira? Selamat beribadah, selamat. Anda selamat gak di rumah gak beribadah? Halo, Bu Hilda? Namanya apa ini? Namanya apa? Namanya masih hidup dalam ketakutan. Mari kita mau keluar, lawan ketakutan. Jangan sampai kita tawar hati. Bahaya kalau kita tidak melawan roh ketakutan. Ya. Usaha musuh sudah berhasil sebab menciptakan ketawaran hati. Saudara, roh ketakutan harus dilepaskan. Lepaskan dengan doamu. Lepaskan dengan tekadmu. Lepaskan dengan iman. Lepaskan. Jangan sampai kita dirantai sehingga tidak bisa berjalan sedikit pun. Kita perlu Tuhan. Orang yang perlu Tuhan nggak boleh tawar hati. Orang yang datang kepada Tuhan tidak boleh dikuasai oleh roh ketakutan. Baru hidupnya dalam kemenangan. Menang atas sakit penyakit, menang atas persoalan. Jadi hal yang pertama yang firman Tuhan ajarkan hari ini, saudara, lawan ketakutan. Dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh, perhatikan, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Tidak diragukan kalau kita percaya Tuhan, hati kita teguh. Kenapa hati kita bimbang? Kenapa kita lari datang jawab? Kenapa kita banyak masalah? Sebab kita tidak percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Ya. Celakalah orang yang mengandalkan dirinya. Celakalah orang yang tidak suka makan. Setuju? Pak Adiles? Setuju? Celakalah orang yang tidak suka minum. Tapi lebih celaka orang yang tidak suka cari Tuhan. Halo? Tuhanlah yang memberi minum. Tuhanlah yang memberi makan. Dan Tuhanlah yang memberi nafas. Kalau kita tahu ini, gak perlu takut. Ada tangan Tuhan yang pelihara kita. Masih ingat? Tuhan tidak memberikan roh penakut. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tapi Tuhan memberikan daya juang yang kuat. Kasih. Dan roh yang membuat kita tertib. Jadi ketika anak Tuhan gak tertib, wah, makanan empuk iblis. Lawan. Kalau kita percaya, Tuhan menjagai, menuntun dengan damai. Dengan damai. Damai bukan rame loh. Damai artinya bagaimana kita punya keberanian. Oh musuh, gak apa-apa. Harus kuhadapi. Oh tekanan, gak apa-apa. Berat, gak jadi masalah. Ada Tuhan masih menjagai salah. Bisa katakan masih ada Tuhan yang bisa tolong saya. Halo, masih ada Tuhan yang bisa tolong saya. Hadirkan Tuhan dalam pikiranmu. Hadirkan Tuhan dalam daya juangmu. Dengan demikian, lawan itu takut. Lawan itu setan. Hadapi itu setiap persoalan. Langkah pertama apa? Ayo kita lawan ketakutan. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa menuntaskan persoalan demi persoalan, bagaimana kita bisa menjadi pemenang seperti Yosafat. Rasa-rasanya Tuhan, aku gak kuat, aku hanya bisa berdiri, aku tidak tahu apa yang aku perbuat. Tapi apa yang diperbuat oleh Yosua mengajarkan kita, mari kita mencari Tuhan.
Dalam ayat yang ketiga, 2 Tawarikh pasal 20, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Wah, cerdas ini. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, beribadah, cari Tuhan. Ayat 4, dan Yosua berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yuda untuk mencari Tuhan. Rohmu bernyala-nyala, rohmu bernyala-nyala. Cari apa? Gak cari duit, gak cari masalah. Betul Bu Siska, cari Tuhan. Kenapa kita cari Tuhan? Apa Bu? Ya, mari sama-sama. 1, 2, 3. Saya perlu Tuhan. Pertolongan itu nomor sekian. Dari A sampai Z, so Tuhan akan berikan. Cari Tuhan. Mari orang-orang yang tidak kuat, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang berdosa, cari Tuhan. Ya, jangan cari kopi, jangan cari utang. Banyak orang cari utang ya. Jangan cari masalah, cari Tuhan. Raja ini cerdas. Raja ini mempunyai pengalaman, ku kalahkan, ku lawan ketakutan. Pergi kau. Lalu dia cari Tuhan. Dia ceritakan persoalan kepada Tuhan. Dia menghadap Tuhan. Dia percaya Tuhan itu ada. Dia percaya itu Tuhan sumber pertolongan. Dia ajak bangsanya. Ada semacam sinergi Pak Gideon. Sinergi. Sinergi itu apa? Gabungan bersama. Ya, suatu usaha, suatu tindakan gabungan. Gereja diajarkan begitu. Jangan pendeta saja cari Tuhan. Jangan anggota saja, jangan anak. Kita semuanya cari Tuhan. Yosafat tidak lakukan sendiri. Yosafat tidak bertindak sendiri. Dia raja, tidak mau lakukan sendiri. Dia sama-sama keluarganya. Yang menarik adalah semua rakyatnya dari seluruh Yehuda. Melihat rajanya cari Tuhan. Semua cari Tuhan. Apakah orang beruntung yang kenal Tuhan Yesus cari Tuhan? Halo? Saatnya cari Tuhan. Selagi Tuhan masih bisa ditemui, carilah Tuhan. Selagi masih ada waktu dan tempo, selagi engkau masih bernapas, kalau engkau cengap, kenapa? Kemarin malam makan sate kambing. Wah, lahapnya 50 tusuk dia makan sendiri. Paginya cengap, nggak bisa cari Tuhan tuh. Rahasia doa adalah berseru dalam doa. Rahasia doa adalah datang kepada Tuhan dalam doa. Yosafat berdoa mencari pertolongan Tuhan. Mencari bantuan dari Tuhan. Siapa yang bisa menghadapi 3 lawan yang kompak hari itu. Sementara bangsa Israel belum siap. Tapi mereka siap mencari Tuhan. Siap menerima pertolongan Tuhan. Siap melihat kehadiran Tuhan yang dasar. Dan Tuhan hadir ketika Tuhan dipuji. Tuhan memberikan penghadangan sehingga musuh dikalahkan. Untung gak cari Tuhan. Untung gak cari Tuhan. Karena untung cari terus. Untung gak pergi ke pasar Gembrong. Loh kok ragu-ragu sih? Untung gak ke Basura. Aduh, bulan depan, maaf saldo Anda tidak mencukupi. Nah, kumaha ya? Stres lagi, takut lagi. Oke, lupakan itu. Cari Tuhan. Ayo rame-rame cari Tuhan. Ajak istrimu cari Tuhan. Ajak mertuamu cari Tuhan. Ajak semua cari Tuhan. Serukan cari Tuhan. Ini masa-masa yang sulit. Ini masa-masa yang jahat. Tengok musuh sudah siap untuk menghancurkan. Setan datang untuk menghancurkan dan merusak. Siapa yang dapat menjaga anak-anakmu?
Siapa yang dapat menjagai suamimu? Siapa yang dapat menjagai keluargamu? Siapa yang dapat menjagai usahamu? Halo? Jawab. Tuhanlah yang memberikan perlindungan dan jaminan. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan? Katakan, sendiri-sendiri itu biasa. Halo? Sendiri-sendiri itu tapi kalau rame-rame, luar biasa. Kalau sudah diperumpung semua beribadah kepada Tuhan. Ada yang kau lakukan itu? Oh, saudara, mereka memuji Tuhan. Berpuasa. Cari hadirat Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan terus. Banjir. Kira-kira hari itu, tempat-tempat itu aman gak Pak Gideon? Aman gak? Orang-orang seluruh Yudea aman gak? Aman gak? Tapi mereka keluar loh. Mereka beribadah di Yerusalem. Kenapa? Sebab Yosafat mengalahkan ketakutan. Sebab mereka mengalahkan ketakutan. Dan mereka perlu Tuhan. Butuh pertolongan Tuhan. Mari kita keluar. Cari Tuhan. Pusing saudara, kita di rumah terus loh. Pusing kita memikir gula pasir, minyak, tagihan. Pusing gak ini? Kita pusing tunggu dikit. Tanya Pak Gideon, pusing gak tiap hari keliling di Jakarta? Banjir lagi Pak. Kok Gideon maaf ya, masih sepi. Tapi order, yaudah boleh. Tambah pusing gak? Pusing. Yang percaya Tuhan, pusing tidak menjadi masalah, dijagai sama Tuhan. Mari kita sinergi. Giatkan sama-sama. 2 orang kuat. Ya, seperti Salomo katakan begini. Pengkhotbah pasal 4 ayat 12. Kenapa kita harus sinergi? Kenapa kita harus selalu beribadah bersama-sama? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. 3 tali lembar tak dapat diputuskan. Artinya apa? Kebersamaan, kesinergi adalah kekuatan. Sendiri-sendiri rapuh. Betapa pentingnya kita menjalin satu sama lain menjadi kesatuan. Kita tidak boleh angkuh loh. Kita tidak boleh alergi satu sama lain. Harus semakin merapat. Ayo kita cari Tuhan. Ayo kita beribadah. Ayo kita sama-sama mendoakan. Hebat. Apakah saudara lakukan itu? Atau masing-masing sendiri? Saudara, mari kita terbuka. Ya, mari kita tulus. Saling memperhatikan. Seruan Yosafat, datang ke rumah Tuhan sama-sama, duduk di hadapan Tuhan sama-sama berseru kepada Tuhan. Wah, ini luar biasa. Ini adalah kecerdasan rohani. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar ya, bahwa Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa. 1 ayat lagi di dalam bagian ini, Yesaya pasal 26 ayat 9. Yesaya pasal 20 ayat 9. Dengan segenap hati jiwaku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hatiku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Kita bisa belajar apa yang benar. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan memberikan ketenangan asal apa? Di waktu malam dengan hati. Bukan dengan ikut-ikutan, bukan dipaksa dan terpaksa. Cari Tuhan. Di waktu pagi, cari Tuhan. Hari-hari kita perlu cari Tuhan. Kapan saudara akan berpisah dengan kita? Angkat tangan. Akankah kita berpisah dengan kita? Akan. Kapan? Kapan?
So pasti. Sebelum kita berpisah, yuk katakan. Saat ini kita berjuang. Rame-rame mencari Tuhan. Saya berharap saudara cari Tuhan. Ada saya, nggak ada saya cari Tuhan. Satu saat saya akan tinggalkan saudara. Satu saat saudara akan tinggalkan saya. Tapi hari ini kita masih ada waktu cari Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, artinya kita berusaha baikan dengan Tuhan. Kasih atas sebelah, baikan sama Tuhan. Halo, Dok, baikan sama Tuhan. Kalau sudah tidak dengan baikan Tuhan, Tuhan, saya ikut gereja besar ini, saya ikut ini penyembahan bahasa roh. Aku nggak kenal lu, kata Tuhan. Nyesel nggak? Pak Gideon, ada nggak firman Tuhan ini? Aku nggak kenal kamu. Aku usir setan, aku tim pengembalaan, sana sih. Aku nggak kenal lu, kata Tuhan. Tanda orang yang selama hidupnya tidak baikan dengan Tuhan. Katakan, Tuhan ajar aku baikan dengan Engkau. Keren. Saudara, saatnya cari Tuhan. Mencari Tuhan menuntut kerendahan hati. Jangan sombong loh. Ya, jangan sombong. Udah bodoh sombong. Udah marat sombong. Aduh. Ini namanya mempermainkan Tuhan. Orang yang menghargai Tuhan adalah hargai waktu. Hargai berkat-berkat. Sok pinternya sendiri. Sok sibuknya sendiri. Sama tanya, apa selama hidup kita sibuk? Halo? Bisakah saudara sibuk dengan dirimu? Bisa. Bisakah saudara sibuk dengan Tuhan? Loh, kok ada yang jawab? Haruskah kita sibuk dengan Tuhan? Loh, kok ada yang jawab? Haruskah kita sibuk dengan Tuhan, Pak Gideon? Hah? Ya. Tuhan, maaf ya, saya repot. Sudah bukan zamannya. Tantangan semakin apa yang kau andalkan? Lagi-lagi apa? Tuhan, owe perlu Engkau. Tahu nggak Ernie, owe? Apa itu owe? Apa? Owe. NTT. Apa? NTT. Nanti Tuhan tolong. Wah, itu betul. Jadi NTT nanti Tuhan tolong. Gimana Tuhan tolong kalau sudah tidak pernah pikirkan Tuhan? Bagaimana Tuhan tolong kalau sudah merasa hebat? Bagaimana Tuhan tolong kalau sudah menjadi manusia aneh? Bagaimana Tuhan tolong sudah kalau sudah tidak jujur? Bagaimana Tuhan tolong kalau sudah selama hidup Tuhan dikasih di belakang? Bangunkan Tuhan. Tuhan ditaruh di buritan. Pergumulan datang, ombak, kapal, oleng, dibangun. Tuhan tolong saya. Salahkan ombak, salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan saya? Nah, ini orang-orang yang bermasalah. Yang terakhir, langkah apa yang terakhir? Kita dapat menang atas percobaan. Apa yang diajarkan oleh Yosafat sehingga ia survive? Ya, orang berhubung bilang tetap eksis di masa krisis. Wow, keren ya Cok ya. Eksis di tengah krisis. Bagaimana bisa survive? Yang terakhir adalah kita harus melihat Tuhan. Katakan, saya harus melihat Tuhan. Melihat dunia menyesal. Melihat persoalan bikin kita grogi. Melihat ini dan itu kita bisa putus asa. Melihat dirimu nggak berarti sebenarnya. Tapi Yosafat saudara, dia datang dalam doa. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, ayat 12, ada sebuah doa yang di hadapan umatnya dia berdoa, memimpin doa, kata, ya Allah kami, tidakkah Engkau menghukum mereka?
Karena kami tidak memiliki kekuatan menghadapi laskar yang besar. Pernahkah sudah berdoa seperti ini? Tuhan, saya nggak bisa buat apa-apa, saya nggak kuat Tuhan. Tekanan banyak, semakin melebar, saya kecil hati Tuhan. Saya tidak sanggup, saya belum siap. Jujur nggak? Jujur nggak? Ini adalah doa yang berkebutuhan. Doa berkebutuhan. Menghubungkan dengan Allah yang ajaib. Dia berkata hanya pada tanganmu ada kekuatan. Hanya padamu lah ada kuasa. Hanya padamu lah ada jawaban. Haleluya. Diteruskan saudara. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Ketika dia mendengar. Ketika dia mengajak dia tidak tahu. Dia berdiri tidak berdaya. Apa sudah jujur seperti ini? Seringkali kita sudah jatuh sombongnya selangit. Baru hancur porak-poranda, baru Tuhan, terlambat. Sekali lagi Tuhan tidak boleh dipermain-mainkan. Apa yang ditabur orang akan dituai. Taburlah sekarang kebaikan. Saya tidak tahu Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Tetapi mataku tertuju kepada Tuhan. Katakan, tetapi mataku tertuju kepada Tuhan. Dia membutuhkan visi pandangan yang baru. Arah yang baru. Melihat keluar, jelas. Kekuatan musuh sudah menanti dan siap menyerang menghancurkan. Melihat kiri kanan, bagaimana dengan rakyatku? Tentaraku belum siap. Sebab musuh datang tidak diundang. Saya kasih tahu, cobaan, persoalan akan datang tidak diundang. Makanya siap-siap. Masih tok. Siapa? Persoalan. Wah, udah siap. Ya, cobaan kesulitan tidak akan pernah diundang. Adakah engkau siap? Kalau sudah siap, mari kita belajar. Benar Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tapi mataku, dia berfokus kepada Tuhan. Dia tidak berfokus ke kiri kanan. Dia tidak berfokus kepada jenderal-jenderalnya yang dia andalkan. Dia tidak berfokus kepada pencapaian kota-kota, imam-imam besar. Dia tidak berfokus kepada itu. Apalagi dia tidak berfokus kepada 3 kekuatan yang datang untuk menghancurkan. Dia berfokus kepada Tuhan. Dia percaya, bersandar. Dia mau mendengarkan suara Tuhan dan ingin melakukan. Dan untuk itu Tuhan tolong. Apa sudah berfokus kepada Tuhan? Situasi suram membuat kita menyadari saya tidak tahu apa yang saya perbuat. Udah gak ada duit, saldo gak ada. Tulang punggung dalam keluarga udah dipanggil Tuhan. Tinggal ketok palu saja. Dokter katakan sudah gak ada harapan. Apa yang saya lakukan? Saya mau kasih tahu. Ketika saya dan saudara tidak dapat apa yang saya lakukan, Tuhan melakukan. Katakan Tuhan melakukan. Tuhan melakukan. Sehingga dia kecewa, oh dia gak bisa tolong saya. Katanya orang gak tolong saya, gak besuk saya. Kenapa saya mengandalkan manusia? Kenapa saya tidak mengakui dengan jujur, Tuhan aku gak kuat, aku gak bisa Tuhan. Aku gak bisa, jangan pura-pura bisa. Dusta itu namanya. Dengan kejujurannya, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, tetapi mata kami tertuju. Dan Tuhan berfirman. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Dalam ayat 22 tadi, Tuhan memberikan penghadangan. Tuhan hadir. Tuhan tidak kurang cara. Tuhan lebih hebat dari kekuatan musuh. Tuhan lebih hebat dari persoalanmu. Tuhan lebih hebat dari kebutuhanmu. Amin. Sejauh mana kau jujur?
Kok sombong? Masih tuh kasihan. Masuk neraka loh. Ngerti gak nih Pak Hidan? Orang semacam itu makanan empuk bagi setan. Halo? Sayang, bertahun-tahun dari sekolah minggu sampai kakek-kakek, sampai punya cucu, masih nggak ngerti aja. Ya, masih mempermainkan Tuhan aja. Jujurlah kepada Tuhan. Ini adalah orang yang membutuhkan, Bu Siska, membutuhkan Tuhan. Tuhan, rendah hati, tulus. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan? Pak Gideon tolong bacakan. Matius pasal 5, ayat 8. Berbahagia orang yang suci hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Bagaimana kita bisa survive? Bagaimana kita bisa tetap hidup di tengah-tengah persoalan? Bagaimana keadaan yang kering menjadi limpah dengan berkat? Bagaimana kita menjadi bulan-bulan musuh kita bilang, aku tidak kuat, aku gak bisa, aku gak tahu Tuhan. Tapi orang yang suci hatinya, dibersihkan oleh darah Yesus. Orang yang tidak saja rendah hati, tulus. Dialah yang diperkenan untuk melihat Tuhan. Bagaimana Yosafat bisa melihat Tuhan? Mempunyai arah pandangan yang baru. Visi yang baru, arah yang baru. Hatinya tulus. Ini raja tidak sombong loh. Ini raja tidak tinggi hati. Ini raja tidak berbuat sendiri loh. Dia melibatkan orang lain, sinergi. Seberapa anggota GN sinergi, jangan merasa aku hebat. Janganlah. Jangan. Berbahagialah orang yang bersih hatinya. Berbahagialah yang punya karakter. Berbahagialah orang yang betul-betul ya, dia merasa tidak tahu apa-apa padahal dia tahu akan anugerah Allah. Saya bersyukur hari ini kita bisa mendengarkan kepada firman Tuhan. Jangan heran saudara kalau ada banyak orang Kristen tidak punya komitmen. Tidak punya kesetiaan, hidupnya sembarangan, lari tanggung jawab. Ya, sebab apa? Matanya tertuju pada hal-hal yang sia-sia. Mari kita tertuju kepada Tuhan. Ya. Kalau saya menyadari saya nggak bisa apa-apa, di sini yang namanya perlu Tuhan. Halo? Kalau sudah hidup, perlu Tuhan. Kalau sudah mati, lebih-lebih perlu Tuhan supaya dihidupkan. Halo? Kalau kita memang sampai melarat, perlu Tuhan. Supaya Tuhan membagikan kasih karunia. Ayat yang terakhir. Yesaya pasal 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Manis? Kabar baik? Apa yang Oe lakukan semua, itu Tuhanlah yang melakukan. Enteng? Seperti enggak kira-kira saudara? Apa yang Al-Quran? Suara ibadah semua bongkok. Keluar masuk rumah sakit. No. Apa rahasia berkat? Apa rahasia bahagia? Apa rahasia kuat dalam menghadapi tantangan? Tuhan lakukan buat saya. Tuhan lakukan buat Pak Gideon. Setuju? Hilda, Tuhan lakukan buat engkau. Pak Tambunan, Tuhan lakukan. Siapa yang mau seperti ini? Sementara hari kita, Tuhan, aku tidak tahu apa yang aku harus lakukan. Tapi Engkau lakukan buat saya. Amin. Tetaplah kuat, hidup,
hadapi persoalan, pandang Tuhan. Arahkan hidup kepada Tuhan. Kita masih ingat, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Masih ingat betapa pentingnya kita mencari Tuhan. Betapa pentingnya sementara ini alihkan arahanmu, pandangan kepada dunia, kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersama Tuhan. Bersamamu Tuhan. Kita akan lewati setiap persoalan tapi kita tetap eksis. Dia ada. Dia sanggup menolong dan membuat langkah-langkah perjalananmu, tantanganmu dapat kau atasi. Ya. Engkau ada bersamamu. Di setiap musim hidupku, tak pernah ku biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua tekananmu yang terbuka hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Katakan bersamamu Bapa, angkat kedua tanganmu, arahkan kepada Bapa di surga. Bersamamu Bapa, melewati semua perkenananmu yang terbuka hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Haleluya, mari kita menyembah. Haleluya, haleluya. Besar berlimpah bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu.
Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran suara-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman kami. Kami mau selalu berfokus kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan arahan suara Tuhan. Kami mengikuti tuntunan pimpinan Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Hiburkan setiap anak-anak-Mu yang dalam kedukaan dan susah. Kuat yang tidak berdaya lemah. Gerakkan mereka sehingga mereka tidak bersembunyi atau berjalan di tempat. Tapi mereka akan melangkah berdiri menghadapi tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tuhan yang menyukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Tuhan menyembuhkan bagi kami yang sakit, Tuhan. Bahkan kami telah diberikan kesembuhan lewat darah dan pilu Yesus. Kami berdoa buat saudara Doni, Tuhan. Engkau tidak tinggalkan dia dengan kejadian yang telah dialami. Sekalipun hamba-Mu tidak lihat keadaannya, pasca dia terserempet oleh mobil, kami hanya memohonkan uluran tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, kalau ia dalam keadaan berat, sembuhkan secara total Tuhan. Berikan iman, teguhkan Tuhan. Doa kami Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Tuhan berkuasa untuk menolong saudara Doni. Dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Grace anak kami Tuhan. Kami hanya menyerahkan dalam tangan-Mu kesembuhan yang datang daripada-Mu. Diberi kekuatan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan kami. Tuhan berkati Tuhan anak-anak kami yang sekolah. Tuhan berkati anak-anak kami yang bekerja. Tuhan berkati dengan kecukupan. Sekalipun Tuhan, mata pencarian dan pendapatan seringkali tidak memadai Tuhan. Tapi kami meminta penghiburan yang datang daripada-Mu. Ya Roh Kudus, kuatkan. Bahwa Tuhan tidak kurang cara untuk memberkati kami. Tolong orang tua kami Tuhan. Kami hanya mengharapkan belas kasihan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus. Mari saudara saya mengajak, angkat kedua tanganmu. Arahkan kepada Tuhan. Sebelum kita berpisah, bila belas kasihan Allah, kasih kemurahannya tercurah dalam kehidupan kita sekian. Saudara terimalah berkah dari Bapa Surgawi. Kasih karunia yang sangat besar, anugerah yang sempurna, damai, sukacita dan kebenarannya dalam Yesus Kristus Anak Allah yang hidup. Persekutuan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat duduk. Tuhan memberkati dan kita akan bertemu pada minggu yang akan datang.